Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini saya akan ngebahas tentang aksi nyata modul 2.1. Jadi ini udah banyak teman-teman yang nanyain ke saya, ini Bang kok aksi nyatanya belum diunggah? Bang, kita tunggu aksi nyatanya dan bla 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 lain sebagainya. Ini saya bikinin video kayak gini karena mau ngejelasin bahwa untuk aksi nyata 2.1 ini bisa kita terapkan ya nanti di ajaran baru, karena kita kan sudah masuk di liburan ya. Dan ini juga untuk memahamkan teman-teman semuanya bahwa di aksi nyata 2.1 ini kita tidak ditugaskan untuk menguploadnya di LMS. Nah, ini jadi bisa dilihat ya. Di sini ada keterangan bahwa Anda tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya ke dalam LMS. Jadi kan di sini kita aksi nyatanya dituntut untuk memulai mengimplementasikan RPP yang sudah kita buat di dalam kelas kita. Nah, di sini ada tambahan bahwa kita tidak ditugaskan melaporkan implementasinya ke dalam LMS gitu loh. Nah, terus apa yang kita unggah di sini? Nah, di sini ada keterangan lagi. Jadi teman-teman baca detail pasti akan paham nanti tugasnya apa. Di sini instruksinya adalah silakan gunakan forum ini untuk berdiskusi terkait implementasi aksi nyata yang akan dilakukan. Jadi ini untuk berbagai ide, gagasan, masukan, solusi, saran dan lain sebagainya dengan CGP lain. Jadi di sini kita hanya semacam kayak mengeksplorasi diskusi kita lah terkait pembelajaran diferensiasi. Yang diunggah ya terserah yang diunggah, bisa pertanyaan, bisa masalah, bisa curhat atau apapun itu. Kalau saya di sini ya yang saya unggah adalah RPP saya yang sudah saya buat di demonstrasi kontekstual. Saya unggah di sini, nanti tinggal menunggu respon dari teman-teman CGP lain. Udah gitu aja dan LMS kita udah hijau. Nah, lalu kapan kita penerapannya untuk pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, Bang? Di sini sudah tertulis ya. Teman-teman nanti di sini lihat, namun pada pendampingan individu berikutnya Anda berkesempatan untuk mendiskusikan refleksi dari perencanaan tersebut bersama pendamping Anda. Pada kunjungan pendampingan individu keempat, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan pembelajaran berdiferensiasi di hadapan pengajar praktik. Jadi di sini nanti kita praktiknya, mengajarnya, yang kita menerapkan atau mengimplementasikan RPP kita yang berdiferensiasi ya saat pendampingan individu. Jadi kita nanti ngajar di kelas kita plus akan dilihat oleh PP kita atau pengajar praktik kita. Nah, di sini ada tulisan instruksi lagi ya. Di luar itu semua Anda sangat dipersilakan mendokumentasikan penerapan pembelajaran diferensi dan membagikannya kepada orang di sekitar Anda, serta mengunggah dalam situs portofolio. Kawan-kawan semuanya pasti sudah bikin dong situs portofolio, karena di awal orientasi lokakarya kalau nggak salah kita kan sudah dianjurkan untuk membuat situs portofolio ini. Jadi otomatis ya nanti kita unggah di sini. Nanti teman-teman bisa unggah dulu di YouTube, kemudian linknya disematkan di portofolio. Nah, ini kira-kira teman-teman ini udah bikin portofolionya atau belum nih ya. Jadi jangan sampai belum bikin. Jadi kalau bisa bikin, karena nanti biar bisa enak lah ya. Kita tinggal nyicil aja untuk memasukkan beberapa hasil dari penugasan kita. Jadi sekali lagi kita bikinnya nanti ya saat kita pendampingan individu. Nah, kapan kira-kira pendampingan individunya dimulai? Otomatis karena kita sudah masa liburan ya ini ya. Jadi otomatis ya kita laksanakannya nanti di ajaran baru. Jadi kalau teman-teman mau ngebut, mau bikin ya kayaknya nggak mungkin bisa. Kalau teman-teman lihat di YouTube ya ini udah banyak contohnya. Aksi nyata 2.1 ini banyak dari CGP angkatan lain di atas kita tentunya ya. Kita kan di angkatan 10 ya. Ini informasi aja, saya ini CGP angkatan 10. Di sini udah banyak banget contoh-contoh dari CGP di angkatan-angkatan sebelumnya. Dan ini sudah contoh-contoh pembelajaran di dalam kelas. Kalau kita mau maksa sekarang kita terapkan ya susah, karena murid kita udah repot liburan gitu ya. Apalagi di modul 2.1 ini kita kan bertepatan dengan akhir semester, mereka udah sumatif, udah ujian, kemudian persiapan rapotan, bahkan di sekolah saya ini udah mulai libur gitu. Jadi nggak mungkin lah. Ini ada teman saya juga yang berencana mau datengin muridnya yang udah libur ke sekolah buat bantu dia bikin tugas. Ngapain gitu ya? Ngapain nyusahin orang? Ini udah momennya liburan, jadi take it easy aja lah. Bikin momen liburan menjadi benar-benar liburan, jangan dibuat ribet gitu ya. Karena di sini udah jelas sekali lagi, Anda tidak ditugaskan untuk melaporkan
Ingat, ini tidak ditugaskan untuk melaporkan, ya wis, gak usah dipikir gitu loh. Di sini kita hanya mengunggah aja, eksplorasi diskusi kita. Kita di sini disediakan forum untuk diskusi, apa aja yang diunggah terserah. Kalau saya RPP yang kemarin sudah saya buat. Nah, ini tinggal di sini aja, nanti tinggal nunggu komen-komen dari teman-teman kita. Kalau udah selesai ya sudah, LMS kita udah hijau. Nah, ini kayak kita ini LMS milik saya ya. Nah, ini udah tercentang hijau untuk aksi nyata modul 2.1. Beres, nggak perlu mikir lagi. Untuk aksi nyatanya kita pikir setelah liburan. Jadi kita fokus liburan aja dulu ya kawan-kawan. Nanti baru kita bikin kalau udah selesai liburannya, dan nanti akan disaksikan oleh pengajar praktik kita saat pendampingan individu yang keempat. Jadi ya kawan-kawan, slow aja lah, santai ya. Jadi nggak usah dipikir ribet intinya. Kalau kawan-kawan mikir ribet nanti susah, karena banyak teman-teman yang pada berkeluh kesah, sambat gitu ya. CGP ini banyak tugas yang ini tuh. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya tugasnya ya simpel-simpel aja sih ya. Cuman bergantung mindset kita masing-masing aja lah. Jadi kalau masalah penugasan ya silakan kerjakan yang paling simpel-simpel aja lah. Misalnya kalau kita kayak tugas demonstrasi itu kan biasanya kalau teman-teman lihat di YouTube itu kan rata-rata video ya, apalagi yang buatan saya ini kan kebanyakan video dan mayoritas video, karena memang ya untuk ngisi konten-konten di YouTube aja sih. Tapi kalau teman-teman pengen ngamati lebih detail, itu kan tugasnya nggak harus video sebenarnya. Boleh infografis, boleh peta konsep, boleh PowerPoint penjelasan biasa, boleh ringkasan teks, apapun terserah sebenarnya kan, karena di sini kan juga menerapkan sistem kemerdekaan bagi kita sebagai peserta CGP, otomatis diferensiasi juga secara produk yang dibedakan di sini gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu mempersusah dirinya sendiri ya. Jadi itu kawan-kawan pembahasan saya terkait aksi nyata modul 2.1. Sekali lagi, di aksi nyata ini kita tidak ditugaskan untuk mengupload ya, atau mengunggah tugas kita seperti aksi nyata sebelumnya. Di sini kita hanya berdiskusi aja di ruang eksplorasi di sini dengan teman-teman kita di forum diskusi, dan untuk prakteknya kita di kelas menerapkan apa yang sudah kita buat di RPP nanti ketika kita mendapatkan yang namanya pendampingan individu dari pengajar praktik kita. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memahamkan dan mencerahkan kawan-kawan yang sudah menanti konten saya di modul 2.1 aksi nyata. Ini jawabannya masih belum bikin, nanti kalau udah selesai liburan, udah masuk, baru deh saya bikin sama murid-murid kelas yang baru, dan barulah nanti kalau udah selesai bisa saya unggah di YouTube ini untuk menginspirasi kawan-kawan semuanya. Udah, kira-kira itu aja di konten kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan lebih santai menghadapi aksi nyata yang 2.1 ini ya. Fokus liburan aja, karena kita sekarang lagi momennya liburan. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.